Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang konten yang berpenghasilan besar, teman-teman. Nah, konten seperti apa yang berpenghasilan besar? Konten yang berpenghasilan besar tentu kembali lagi ke dalam konten penontonnya itu dari luar negeri. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita jadi ketika kita membuat channel YouTube teman-teman, kalau target kita ya, kita menargetkan terlebih dahulu. Kalau kita targetan terlebih dahulu untuk penonton yang akan kita dapatkan itu semua dari luar negeri, itu udah pasti cuan banget teman-teman ya. Tentunya penghasilannya dari RPM yang didapatkan itu udah lumayan banget gitu guys ya. Jadi minimal paling ya paling kecil kita bisa mendapatkan $5 gitu ya per 1000 view-nya gitu. Apalagi kan kalau misalkan per 1000 view itu bisa di atas $5, itu cuan banget guys ya. Apalagi kita bisa upload video setiap hari. Nah, di video kali ini bagaimana sih Bang kita membuat channel YouTube tentang apa namanya target untuk penonton dari luar negeri itu seperti apa ataupun bagaimana caranya. Nah, oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, kalian niatkan terlebih dahulu, itu udah pasti ya. Kalau kalian pengen bikin channel ataupun bikin konten YouTube, tentu kalian harus niatkan dulu. Kalau nggak ada niat, tentunya nanti kalau kayak ada kepaksaan pasti akan nggak karuan gitu kan. Nah, yang pertama situ. Kemudian kalian setting judul channel kalian, judul channel, bukan judul channel, nama channel ya. Nama channel YouTube kalian setting sesuai kalian. Kalau pengen pakai nama kalian juga oke. Tapi kalau ada yang berbau-bau bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita ingin membuat channel YouTube dan targetnya orang luar negeri, kita harus berbau-bau ya bahasa Inggris lah ya. Berbau-bau luar negeri kayak gitu teman-teman. Meskipun kita dibuatnya di Indonesia, tapi kita buat nama channel tersebut ya kira-kira ada bau-bau luar negeri gitu ya. Entah itu pakai bahasa Inggris atau pakai apa gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan juga thumbnail dan foto profil Facebook itu supaya terlihat profesional, teman-teman. Jadi jangan ngasal ya, teman-teman. Boleh aja sih kalian apa namanya kalau buat ngasal aja kayak sama-sama foto profil di mana gitu ataupun sampul gimana. Tapi setidaknya orang luar negeri itu mereka yang membuat ataupun terutama ya di Amerika ya. Mereka kan yang nyiptakan YouTube gitu kan. Tentunya kita buat lebih profesional lagi lah ya, supaya terlihat berwibawa gitu channel YouTube kita, supaya bisa cepat ngejangkau ke penonton luar negeri juga. Nah, yang kedua, buatlah kontennya itu kalau misalkan untuk target luar negeri kayaknya beda ya, kayak beda sama orang Indonesia. Kayak luar negeri itu yang pertama, kalau mereka membuat konten simple itu sangat simpel teman-teman. Tapi kalau misalkan mereka membuat konten kayak semacam banyak ataupun panjang durasi, mereka detail gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau simple banget. Kalau misalkan detail, lebih detail lagi gitu teman. Jadi nggak separuh-separuh. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti apa Bang? Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian lebih simpel menjelaskannya, itu lebih simpel, jadi nggak terlalu banyak basa-basi. Nah, kayak saya kayak gini kan terlalu banyak basa-basi. Tapi tujuan saya untuk basa-basi kayak gini itu agar lebih deket aja sama kalian gitu, agar lebih kalian bisa mencerna ilmu-ilmu dari saya gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang Amerika ketika buat bukan Amerika aja sih, jadi kayak semacam orang negara manapun itu ya. Yang penting luar negeri gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu suka untuk yang berneko-neko gitu teman. Jadi mereka kalau buat konten itu simple aja, simple padat gitu. Nah, jadi diambil kebutuhannya. Kecuali hiburan ya. Kalau hiburan tentu mereka ambil alur ceritanya dulu, alur ceritanya baru buat yang lucu-lucunya. Nah, juga kalau misalkan ada tutorial ataupun vlog lain sebagainya, mereka selalu membuat videonya secara detail teman-teman. Nah, mungkin di situ kalian bisa ambil pembelajaran buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator atau YouTuber target luar negeri ya teman-teman. Nah, yang ketiga, yang kedua apa yang ketiga sih? Yang berikutnya lah pokoknya ya. Yang berikutnya, kalian ketika upload video semua setting bahasa ya, bahasa, deskripsi, judul, tag dan lain sebagainya, kata kunci kalian ubah ke dalam bahasa Inggris semuanya. Nah, seperti itu. Karena kenapa kok bahasa Inggris Bang? Kan aku di Indonesia. Ya, orang target kita itu kan target orang luar negeri gitu teman-teman. Jadi kita setting semua dari judul, terus juga dari bahasa, dari deskripsi, dari kata kunci, semua. Bahkan kalau bisa kalian buat kontennya pun kalau misalkan kalian tampilkan wajah ngomongnya bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena di situ adalah poin penting guys, poin penting supaya algoritma YouTube bisa menangkap kita untuk direkomendasikan ke dalam penonton luar negeri, gitu seperti itu ya. Jadi pada intinya
buat konten dengan berbahasa Inggris itu akan lebih manjur atau lebih ampuh gitu guys. Nah seperti itu ya. Nah saya juga ada, bukan saya, jadi ada teman saya, dia membuat channel YouTube seputar semacam seputar informasi apa ya, kayak informasi apa ya, pokoknya dia punya channel YouTube, dia targetkan luar negeri dan alhamdulillah dia bisa tembus. Dan setelah saya perhatikan, ternyata dia gunakan semua bahasanya ke dalam bahasa Inggris ya. Kadang juga kalau misalkan dia buat konten, kadang dia misalkan ada ngomong gitu ya, ada ngomong juga sedikit-sedikit lah ya, dia pakai bahasa Inggris juga nggak tahu, atau yes atau no gitu. Tapi dia masukin ke dalam video tersebut supaya kenapa? Supaya cepat bisa dapat gitu rekomendasi dari luar negeri ataupun penonton dari luar negerinya juga gitu teman-teman. Nah, jangan lupa ya, ketika kita isi deskripsi juga ubah semua bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Lalu juga dari tagnya juga rubah ke dalam bahasa Inggris, kata kunci, judul, semuanya rubah bahasa Inggris. Dan juga paling penting adalah ketika kita buat thumbnailnya juga, kalau kalian thumbnailnya ingin ada tulisan, gunakan bahasa Inggris juga teman-teman. Nah seperti itu, kalian bisa lebih belajar lagi untuk membuat thumbnail yang lebih keren lagi. Karena kenapa ya, kayak kalau di luar negeri itu lebih keprofesionalan jadi teman-teman. Jadi kita kalau misalkan pengen bikin channel YouTube, targetkan luar negeri, kita sebenarnya profesional terlebih dahulu. Karena apalagi kan persaingan sekarang udah gede banget guys di dunia YouTube tuh. Jadi kayak ya setidaknya kita bisa buat thumbnail yang secara profesional supaya bisa menarik orang di luar ya, di luar sana. Kalau di Indonesia sih nggak masalah. Soalnya kalau misalkan di luar negeri kita harus benar-benar profesional membuat thumbnailnya teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian Bang, terus kalau misalkan kita buat channel YouTube untuk target luar negeri, apakah tetap upload setiap hari? Nah, saran saya upload tetap setiap hari, teman-teman. Selagi konten itu tidak membebani kalian, upload video itu setiap hari. Kenapa? Kalau channel baru, kita untuk mencapai itu mencapai ke dalam istilahnya penonton luar negeri itu harus tetap rajin teman-teman. Kenapa? Karena supaya algoritma YouTube bisa cepat-cepat rekomendasikan kita ke dalam untuk mendapatkan penonton luar negeri. Nah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar rajin juga, sama halnya kayak kita konten di Indonesia. Meskipun channel target luar negeri kita tetap adalah Indonesia, insya Allah akan bisa mendapatkan rekomendasi dari penonton luar negeri teman-teman. Nah kalau kita sudah mendapatkan penonton luar negeri ya, biasanya teman-teman ya, ini biasanya ya, ketika kita membuat channel YouTube dan tujuan luar negeri gitu teman-teman. Nah, ataupun tujuan penonton luar negeri. Ketika kita sudah mendapatkan rekomendasi dari penonton luar negeri dan bisa banyak menonton video kita, itu biasanya akan awet teman-teman. Biasanya akan awet, kenapa? Nah, itu saya kurang tahu juga ya. Istilahnya kayak semacam, jadi kayak teman saya ini ada 2 channel, dia membuat channel YouTube target luar negeri teman-teman. Dia sekali mendapatkan rekomendasi tersebut bertahan gitu teman-teman, bertahan. Jadi penonton dia kebanyakan dari luar negeri gitu teman-teman. Jadi nggak rubah, istilahnya nggak berubah. Kok penontonnya kebanyakan Indonesia lagi gitu, ke negara mana lagi gitu yang RPM-nya kecil gitu. Tapi dia selalu bertahan ke dalam penonton dari luar negeri gitu teman. Itu biasanya teman-teman. Kalau kita sudah mendapatkan rekomendasi dari penonton luar negeri, itu biasanya akan awet teman-teman. Nah seperti itu. Dan disitulah kita bisa mendapatkan peluang yang luar biasa dari penghasilan kita. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ambil topiknya, bagaimana bang topiknya? Topik sih terserah sebenarnya, yang bisa kembali lagi kepada kita, kenyamanan kita mau buat konten seperti apa gitu, atau membuat topik ataupun tema videonya tentang apa gitu ya. Tetap sama sih sebenarnya, cuman kita lebih modif lagi. Intinya pokoknya karena kita targetkan untuk luar negeri, kita lebih modif lagi guys ya. Soalnya karena di sana persaingan lebih ketat guys, pasti lebih luar biasa juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita tembus penonton dari luar negeri, udah pasti rame lah, intinya pasti cuan banget gitu ya. Gitu guys. Jadi yang pertama, kalian setting terlebih dahulu channel YouTube kalian tadi ya. Channel YouTube kalian setting terlebih dahulu, tujuan kalian kemana penontonnya. Kemudian settingnya, cara men-setting YouTube-nya itu, channel YouTube-nya kalian ubah semua dari bahasa Inggris semua. Pokoknya dirubah dari bahasa Inggris semua ya. Termasuk mata uang ya. Mata uangnya juga kalian rubah ke dalam dolar juga ya. Kemudian ketika kalian upload video, rubah semua dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris semua. Dari deskripsi, judul, tag, kata kunci, semuanya kalian rubah ke dalam bahasa Inggris. Bahkan sampai thumbnail yang kalian akan buat itu kalau misalkan kalian ada tulisan, itu rubah lagi ke dalam bahasa Inggris ya. Kemudian dari tema video juga kalau bisa ya teratur ya, jangan sampai campur-campur ya. Soalnya kalau orang luar negeri itu mereka lebih profesional, lebih suka yang satu tema gitu. Nah seperti itu ya. Karena di Indonesia juga sama sih sebenarnya, kita harus buat satu tema. Karena kenapa, kalau campur-campur nanti campur aduk juga ya, rekomendasinya rusak.
Nah, seperti itu guys. Jadi pada intinya kita rubah semua. Sebenarnya gampang kalau kita pengen terjun ke dalam membuat konten YouTube target luar negeri. Yang penting rubah semua bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Tujuan kita kemana? Tapi meskipun ke tujuan kita, aku pengen mendapatkan penonton dari Arab Saudi nih. Aku pengen mendapatkan penonton dari Irak maupun dari negara-negara Arab ya. Kita nggak apa-apa. Kalau kalian pengen pakai bahasa Arab juga nggak masalah. Tapi lebih universal lagi, kalian pakai bahasa Inggris. Nah, kenapa saya anjurkan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu bahasa mendunia gitu ya. Jadi negara manapun ya pasti ada pembelajaran bahasa Inggris juga gitu teman-teman. Jadi mereka bisa cepat nyantol gitu. Seperti itu ya. Jadi cepat ya, rekomendasi pun akan berarah ke dalam bahasa Inggris ataupun ke video-video luar negeri. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya yang pengen membuat channel YouTube target luar negeri. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya ya. Yang penting tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan patah semangat ketika kita mendapat. Ingat, saya selalu pesan ya, ketika kita mendapatkan penonton kecil, jangan patah semangat. Video gua kecil nih. Video gua kayak gini amat gitu-gitu. Jangan dulu guys. Beberapa hari, beberapa bulan ke depan nasib nggak ada yang tahu. Video kita yang sepi kemarin bisa jadi boom karena rekomendasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.